Ini kisah tentang firasat buruk Maijen Sutoyo Siswomiharjo sebelum diculik gerombolan G30S. Maijen Sutoyo yang dimaksud adalah Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, salah satu pahlawan revolusi yang jadi korban penculikan dalam peristiwa berdarah pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Adapun gerombolan G30S adalah sekelompok tentara pimpinan Letkol Untung Syamsuri yang pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 bergerak ke rumah 7 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Saat itu, mereka menyatroni rumah para jenderal dengan maksud buruk menculik paksa para jenderal yang dianggapnya akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Menurut anggapan kelompok gerakan 30 September, para jenderal yang oleh mereka dinilai sebagai pentolan dari Dewan Jenderal akan melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini disebut TNI. 7 jenderal yang akan diambil paksa oleh kelompok gerakan 30 September itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri Hankam saat itu, Letjen Ahmad Yani yang saat itu jadi Menteri Panglima Angkatan Darat, kemudian Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen Siswondo Parman atau S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Sejarah pun mencatat 6 jenderal berhasil diculik dari rumahnya masing-masing. 3 jenderal dibawa paksa dalam keadaan meninggal karena ditembak saat hendak diculik. 3 jenderal lainnya berhasil dibawa hidup-hidup. 1 jenderal, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution, berhasil lolos dari upaya penculikan. Tapi ajudannya Letu Pierre Tendean bisa dibawa paksa kelompok penculik. Tak hanya itu, putrinya ada Irma Suryani tertembak oleh peluru dari senjata tentara penculiknya. 6 jenderal dan ajudan Nasution ini kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya. Para jenderal yang masih hidup dan ajudan Nasution setelah itu juga dibunuh. Seluruh mayat para jenderal dan ajudan Nasution dimasukkan jadi satu ke dalam lubang sumur tua. Kembali ke cerita firasat buruk Maijen Sutoyo Siswomiharjo sebelum diculik gerombolan G30S, mengutip buku Maijen Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, jenderal yang memberantas korupsi yang ditulis Ifah Nurjani. Ternyata, sebelum diculik, ada firasat buruk yang dirasakan Maijen Sutoyo sebelum ia diculik oleh gerombolan G30S. Sebagai tambahan informasi, saat diculik, pangkat Sutoyo masih Brigjen. Saat itu, ia sedang memegang jabatan sebagai Auditor Jenderal Angkatan Darat. Kelak setelah gugur, pangkatnya dinaikkan 1 tingkat menjadi Maijen atau Jenderal Bintang 2. Mengutip buku Maijen Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, jenderal yang memberantas korupsi yang ditulis Ifah Nurjani, rupanya menjelang meletusnya peristiwa berdarah penculikan para jenderal, Maijen Sutoyo yang saat itu masih berpangkat Brigjen merasakan firasat yang buruk. Meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi, firasat buruk itu dirasakan Sutoyo pada satu malam. Ketika itu, Jenderal Bintang 1 yang dikenal dekat dengan bawahannya tengah mempersiapkan peringatan Hari Ulang Tahun ABRI yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Kala itu, Sutoyo ada di ruang kerjanya. Tapi malam itu, Sutoyo merasa kegerahan, badannya sampai berkeringat. Ia pun sampai mengeluhkan panasnya hawa di ruang kerjanya pada ajudannya. Padahal, ruangan kerjanya pakai pendingin udara. Tentu saja, ajudannya, yang juga ada di ruang kerjanya, merasa heran kenapa atasannya begitu kegerahan. Padahal, hawa di ruang kerja Sutoyo saat itu terasa sejuk karena adanya mesin pendingin udara. Barulah setelah peristiwa G30 SPKI meletus, ajudannya pun paham. Jangan-jangan saat atasannya itu merasa kegerahan di ruang berasa adalah sebuah firasat buruk jika akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Sejarah pun mencatat sehari setelah firasat buruk itu dirasakan. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober, sebanyak 1 peleton tentara di bawah pimpinan Serma Surono menyatroni rumah Brigjen Sutoyo. Mereka hendak menculik paksa jenderal yang pernah jadi ajudan Jenderal Gatot Subroto tersebut. Dan sejarah juga mencatat Brigjen Sutoyo berhasil dibawa paksa gerombolan G30S dalam keadaan hidup ke Lubang Buaya. Kemudian, ia dibunuh di sana.